Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Setelah kemunculan cahaya ungu itu diikuti tekanan yang luar biasa. Setelah itu terjadi, dunia di luar jangkauan formasi heksagonal yang dikeluarkan oleh HOUE menjadi berwarna ungu tua. Bahkan magma di dalam retakan besar di tanah tidak terkecuali. Long Hao Shen menghela nafas dingin. Berapa tingkat kekuatannya? Dia samar-samar merasakan bahwa musuh yang akan muncul ini akan lebih kuat daripada yang pernah dia temui di medan perang sebelumnya, Dewa Iblis Kematian Saminaga. Dan saat itulah dia menggunakan kekuatan pilar Dewa Iblisnya. Eksistensi setingkat ini seharusnya menjadi penguasa dunia ini. Dia berteriak dengan penuh keseriusan, siapkan pil spiritual gabungan. Ya, yang lain menjawab serempak. Setiap orang adalah pemburu iblis yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Karena Long Hao Shen merasakan kekuatan besar musuh, mereka secara alami juga bisa merasakannya. Lin Xin menyerahkan pil spiritual gabungan kepada Zhang Fangfang, sementara yang lain masing-masing mengeluarkan satu. Ini adalah langkah pembunuhan terakhir dari pasukan pemburu iblis kelas 64 komandan mereka, yang belum mereka gunakan setelah mencapai langkah ke-6 dalam budidaya. Pil peningkat gabungan Lin Xin yang ditingkatkan bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Ini tidak hanya memberi mereka peningkatan spiritual bersamaan, tetapi bahkan memperkuat total energi spiritual mereka lebih jauh, dengan efek sekunder yang lebih sedikit. Lagi pula, bahan-bahan untuk membuat kumpulan peningkatan spiritual bersama yang baru ini sebagian besar diperoleh dari iblis-iblis tingkat raja, dan tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan apa yang telah mereka gunakan sebelumnya. Warna ungu tua semakin meningkat intensitasnya, dan desahan panjang yang tidak jelas menyebar di udara. Kekuatan penindas yang sangat besar langsung mencapai puncaknya, dan segera, sesosok tubuh muncul di langit. Benar, hanya satu musuh yang datang. Dia memiliki tubuh yang manis, melayang di udara, tampak seperti manusia. Terbungkus jubah panjang yang bahkan menyembunyikan kepalanya, dia memegang tongkat ungu tua di tangannya. Tongkat itu tampak seperti tulang panjang, bersinar ungu di kedua ujungnya. Long Hao Shen mengambil langkah kecil ke depan, dan yang lainnya berkumpul di belakangnya. Sementara itu, cahaya keemasan terpisah dari tubuhnya itu adalah Yating, yang menyerahkan dua pedang dewa ke tangan Hao Shen. Setelah sosok ungu tua itu muncul, ia tidak segera melancarkan serangan ke arah mereka, tetapi mengalihkan pandangannya ke formasi heksagonal yang didirikan oleh HOUE. Perlahan mengangkat tangannya, dia bernyanyi dengan suara yang terdengar sangat manis, tapi bahasa itu sama sekali asing bagi kelompok mereka. Ambil pilnya dan ikuti aku. Long Hao Shen berteriak pelan, dan menjadi orang pertama yang meminum pil spiritual gabungannya, sambil langsung melepaskan 4 set sayap emas di punggungnya. Dalam sekejap, sosoknya melonjak di udara. Semua yang lain meminum pil mereka sendiri hampir bersamaan, mengikuti Long Hao Shen ke udara. Long Hao Shen, Cai Er, Lin Xin, Wang Yuan, Zhang Fangfang, dan Han Yu mereka berenam bersama Yating melonjak tinggi. Mata iblis mengikuti dari belakang Han Yu, tentakelnya melingkari pinggang Han Yu seolah dibawa olehnya. Han Yu dapat merasakan bahwa pada saat sosok ini muncul dari langit, komandan mata iblis mulai menggigil hebat. Ini adalah getaran yang tak terbendung, yang timbul dari ketakutan hebat yang terus-menerus menyebar ke Han Yu melalui kontrak mereka. Dia jelas merupakan di langkah ke-9, Han Yu diam-diam heran, tapi tidak memperingatkan Long Hao Shen. Dia bisa merasakan bahwa Hao Shen secara alami juga merasakannya, bahwa pertempuran ini akan menjadi pertempuran yang sangat sulit. Sepasang pedang beratnya diarahkan ke samping. Long Hao Shen membuat yang lain membentuk garis langsung di langit, dan semua orang di belakang meletakkan tangan mereka di bahu orang di depan. Energi spiritual yang sangat besar mulai mengalir ke dalam tubuh Long Hao Shen. Arya Dewi Cahaya, dan hujan biru, kembang sepatu cahaya mulai meledak dengan energi spiritual dataran tinggi yang mencolok, bersinar secara mencolok dalam warna oranye dan hijau. Yang lain tidak mengetahuinya, tapi di luar esensi cahaya murni Long Hao Shen, lapisan tambahan lingkaran cahaya ungu tipis terbentuk, membuatnya tampak lebih mengesankan. Dengan sangat cepat, Long Hao Shen tiba bersama yang lain di depan musuh berjubah, tepat di antara HOUE dan dia. Dengan dukungan dari rekannya peningkatan pengumpulan spiritual, energi spiritual Long Hao Shen meningkat menjadi 100.000 dalam beberapa kedipan mata. Ditambah dengan peningkatan Golden Armor,
total kekuatan yang bisa dia manfaatkan sudah mencapai puncak tertinggi yang pernah dicapai dalam hidupnya. Dan lebih jauh lagi, Hao Shen menemukan bahwa tidak peduli bagaimana energi spiritual terus mengalir ke dalam dirinya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelebihan beban. Terlebih lagi, dua rongga spiritual yang samar-samar terbentuk pada dirinya benar-benar menyelesaikan transformasinya pada saat itu juga. Dengan kata lain, Long Hao Shen kini telah membuka total 7 rongga spiritual. Membuka rongga spiritual, bagi praktisi manapun, merupakan hal yang sangat menantang namun penting. Terbukanya dua rongga spiritual ini segera memberinya perasaan sublimasi. Kilau tingkat epik bermekaran dari dua pedang ilahi yang terkondensasi di udara, dan sinar cahaya biru tua segera terbang langsung ke arah musuh berjubah. Setelah melalui 2 tahun penempaan ini, keempat pemburu iblis benar-benar dapat, setelah bergandengan tangan, menandingi kekuatan Dewa Iblis di bawah 36 teratas. Suara dengung resonansi keluar di udara dari tangan kiri musuh yang terulur dari gaunnya. Itu adalah tangan wanita yang ramping dan langsing, digambarkan berkilau seperti batu giok putih. Faktanya, ini adalah tangan terindah yang pernah ditemui kelompok Long Hao Shen. Tapi tangan seperti batu giok putih itu benar-benar sangat pucat seolah-olah sangat tidak sehat, sehingga menimbulkan perasaan teror. Ujung jari telunjuk tangan itu dengan lembut menunjuk ke arah serangan itu potongan silang ledakan instan yang mampu menandingi serangan kekuatan penuh dari alat suci. Mengandalkan skill itu, Long Hao Shen sebelumnya berhasil membunuh Goblin Knight Seer serta Demon Vision Crossel. Tapi pada saat ini, pukulan sekuat itu dihentikan oleh jari yang seperti batu giok itu. Kilatan biru tua menyebar dari jarinya, dan sosok manisnya sedikit bergetar, saat suara mantranya berhenti. Meskipun serangan Long Hao Shen tidak menimbulkan kerusakan apapun padanya, mantranya terputus. Jadi kamu, makhluk dari dunia lain, kembali lagi. Suara dingin itu menyebar ke benak Long Hao Shen dan yang lainnya, tanpa komunikasi fisik. Namun dari situ, kelompok tersebut dapat dengan jelas merasakan niat musuh. Kejutan Long Hao Shen sangat hebat. Meskipun mantra musuh dihentikan, dia hanya menggunakan satu jari untuk memblokir serangan terkuatnya. Mengandalkan dua pedang ilahi tingkat epik ditambah energi spiritual murni dan esensi cahayanya pada saat itu, yang sebenarnya bisa dia lakukan hanyalah menghentikan mantra musuh. Kekuatan yang tidak masuk akal. Kamu memiliki aura Austin Griffin di tubuhmu. Tidak heran kamu bisa mengganggu mantraku. Sepertinya kamu menyambutnya di duniamu yang lain. Betapa beraninya Anda. Kalau begitu aku akan membunuhmu terlebih dahulu sebelum membuangnya. Suara dingin itu penuh amarah, memberikan perasaan menggemaskan yang aneh. Jika Long Hao Shen tetap tinggal sedikit lebih lama pada saat kepala ketiga Hao Yue muncul, dia akan mengenali musuh berjubah itu sebagai salah satu penguasa paling kuat di dunia ini, Lich King. Mengarahkan tongkat tulang di tangannya ke arah Hao Shen, lepuh kecil berwarna merah muda keluar dan mengarah langsung ke arahnya. Sementara itu, cahaya ungu tua di langit di belakang Lich King menjadi lebih intens, menyelimuti kelompok 6 orang di dalamnya dalam sekejap. Kekuatan penindas yang sangat besar datang dengan sangat besar, dan esensi kegelapan yang ganas segera mengarah langsung ke kelompok Long Hao Shen, dipenuhi dengan tekanan mematikan. Tempat ini adalah dunia lain dari Long Hao Shen, dia bahkan tidak bisa meminjam kekuatan Dewi Cahaya. Tapi sebagai dewa pilihannya, dia telah menghasilkan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Pedang di tangannya pulih tiba-tiba, Long Hao Shen mengeluarkan suara mendesis panjang saat api emas keluar dari tubuhnya seketika, menutupi seluruh langit dengan warna kuning keemasan seperti matahari. Aura suci yang tak tertandingi muncul dari tubuh Hao Shen, membuat cahaya ungu tua tidak mampu menyerang area emas ini terlepas dari intensitasnya. Cahaya suci adalah musuh terbesar bagi energi spiritual undead. Meskipun Long Hao Shen tidak memiliki sumber energi spiritual suci, ini juga berarti bahwa cahaya suci sangat berharga dan luar biasa di dunia ini. Terlepas dari kekuatan Lich King, dia pada akhirnya adalah undead. Di depan esensi cahaya murni seperti itu, dia menderita kerugian yang cukup besar. Domain kuatnya sebenarnya tidak mampu menangani Long Hao Shen. Pada saat itu, lepuh berkarbonasi ungu itu sudah muncul di depan Long Hao Shen. Menghadapi lepuh yang luar biasa dan kuat ini, Long Hao Shen tidak berani menunjukkan kecerobohan apapun. Cahaya keemasan warna-warni menyebar secara tiba-tiba, membentuk pancaran cahaya yang meluas dalam jangkauan yang luas, dengan tubuhnya di tengah. Kemampuan ksatria penjaga, dinding perisai. Serangkaian suara aneh bergema di perisai siput matahari dan bulan ilahi, dan di kejauhan darinya,
Long Hao Shen secara mengejutkan dapat melihat efek korosi dari lepuh ungu yang menakutkan itu. Tapi sama seperti domain Lich King yang dibatasi oleh Long Hao Shen, perisai yang diubah dari binatang Dewa Cahaya Bintang memiliki ketahanan ekstrim terhadap sihir kematian dan kegelapan. Lepuh ungu itu tidak mempunyai dampak yang sangat besar, namun efek korosif elemen kegelapannya yang kuat secara diam-diam menghilang di depan Divine Snail Shield. Setelah berhasil memblokir serangan musuh, Long Hao Shen mengambil nafas relaksasi kecil. Lich King ini tentu saja sangat kuat, tapi sepertinya tertekan dalam aspek elemennya. Selanjutnya, karena penggunaan pil spiritual bersama, budidaya Long Hao Shen saat ini mencapai tingkat yang menakjubkan. Teman-temannya semuanya adalah pada langkah ke-7 yang melebihi 100.000 energi spiritual. Jika digabungkan, kelimanya melebihi total 600.000, dan menambahkan itu ke energi spiritualnya sendiri, bahkan tanpa Golden Armor, yang menjadikan di langkah ke-9. Dengan persediaan yang disediakan oleh armornya, total energi spiritualnya sudah lebih dari 150.000. Ditambah lagi seluruh perlengkapannya setidaknya pada tingkat epik, dan Lich King tidak akan memiliki waktu yang mudah untuk membunuhnya. Dengan mendengus dingin, Lich King sekali lagi membuat mantra aneh dari sebelumnya, menyebabkan lepuh ungu tak henti-hentinya keluar dari tongkatnya. Ada yang besar dan ada yang kecil, dan saat mereka terbang melewati Long Hao Shen, bekas bengkok hitam pekat tertinggal. Pada lintasan penerbangan mereka, ruang secara tak terduga terkoyak, dan ini dilakukan semata-mata dengan kekuatan korosif dari lepuh tersebut. Betapa menakutkannya mereka. Mata Long Hao Shen berkilauan keemasan, menangkis serangan musuh melalui perisai siput ilahi matahari dan bulan. Tapi, lepuh itu menghabiskan energi spiritualnya dengan kecepatan tinggi. Kalau terus begini, dia tidak akan bertahan lama. Yating. Long Hao Shen berteriak keras. Yating dan dia saling terhubung secara mental. Tungku spiritualnya yang paling kuat, yang menyerap sejumlah besar energi dari perpaduannya dengan tungku Sein spiritual, berevolusi sedemikian rupa sehingga Long Hao Shen belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Kekuatan tak terduga dari Raja Lik mencapai perkiraan setidaknya 300.000. Dan lebih jauh lagi, di dunia ini, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Namun Long Hao Shen tidak tahu berapa lama lagi Hao Yue harus bertahan. Kalau terus begini, mereka hanya bisa menunggu kematian, jadi dia harus memikirkan cara untuk menghadapi musuh. Yating terus terbang bersama Long Hao Shen sepanjang waktu. Mendengar panggilannya, dia mengangkat tongkat emasnya. Kemudian seseorang dapat melihat kilatan cahaya keemasan keluar dari tongkatnya, mengarah langsung ke Lich King. Pada saat yang sama dengan tembakan cahaya ini, sebuah tungku kecil muncul samar-samar di depan Yating. Lich King sekali lagi mengulurkan tangan kirinya, mengarahkannya ke lampu tembak ini. Anehnya, kilatan cahaya yang dimaksud tidak terpengaruh oleh jari yang menunjuk. Saat mendarat di Lich King, orang bisa melihat dengan jelas bahwa cahaya mengencang di sekitar pinggang Lich King, menariknya ke arah Long Hao Shen. Apa itu? Apalagi Raja Lik, bahkan kelompok Long Hao Shen tidak tahu kemampuan apa yang digunakan Yating. Sebenarnya mengabaikan pertahanan musuh untuk menariknya secara langsung, bahkan seseorang dengan tingkat kekuatan Lich King tidak berhasil menahannya. Keberhasilan ini sangat menggembirakan Long Hao Shen. Cahaya warna-warni yang intens tiba-tiba meledak dari Divine Snail Shield menghancurkan lepuh ungu satu demi satu, dan Arya Dewi Cahaya muncul kembali di tangan kanannya. Seketika, Long Hao Shen menjadikan dirinya satu dengan pedang ilahi. Niat pedang yang tajam mengelilingi tubuhnya, dan lingkungan sekitarnya tampak benar-benar terdistorsi. Suara dering yang tajam menembus langit, saat cahaya oranye berkilau ditembakkan ke arah Lich King. Ternyata, dalam waktu singkat dia bersilangan tangan dengan Raja Lik, Long Hao Shen memahami bahwa musuh ini mirip dengan penyihir manusia yang memanipulasi roh yang telah meninggal. Sihirnya sangat kuat, yang paling kuat yang pernah dilihat Long Hao Shen dalam hidupnya. Bahkan ketika mengandalkan perisai siput matahari dan bulan serta energi spiritual yang melebihi 150.000, menolaknya sangatlah sulit. Namun, sihirnya begitu kuat, kemampuan fisiknya secara alami tidak terlalu hebat. Serangan langsung pada tubuhnya mungkin akan menjadi penentu. Tembakan cahaya keemasan dari tongkat Yating adalah kemampuan kuat yang lahir dari evolusi baru tungku Sein spiritual. Setelah menyerap permata yang ditinggalkan oleh Demon God of Clear Vision, perubahan muncul di Sein Spiritual Staff. Meskipun tidak meningkatkan jangkauan tungku Sein spiritual, dan tidak mendapatkan kemampuan seperti Godly Pool Clear Vision seperti yang dibayangkan Long Hao Shen,
ia memperoleh kemampuan tambahan yang sangat istimewa, dari kategori yang sama dengan Tungku Sein spiritual. Tentu saja, itu sepenuhnya menjadi bagian dari Yating, karena Tungku Sein spiritual awalnya menjadi bagian dari dirinya. Kemampuan ini disebut Absolute. Absolute hanya berlaku pada kemampuan Full Sein Spiritual Staff, dan selama Yating mengaktifkannya, tidak peduli seberapa kuat musuhnya, musuh ini masih akan ditarik sampai batas tertentu, dan tiba di depan Long Hao Shen. Kemampuan ini memiliki jangkauan 100 meter, artinya saat memasuki jarak 100 meter dari Yating, target dapat ditarik tanpa syarat. Kemampuan Absolute ini masih jauh lebih lemah dibandingkan Godly Pool milik Clear Vision, namun jangan lupa bahwa Godly Pool milik Clear Vision belum tentu berhasil, dan memiliki banyak keterbatasan. Meskipun kemampuan tarik ini terbatas dalam hal jangkauan, sekarang bahkan sebanding dengan artefak ilahi dalam jarak 100 meter. Tentu saja, premisnya adalah Long Hao Shen pasti bisa menang melawan lawannya. Terlebih lagi, kemampuan yang diperoleh setelah berevolusi ini hanya dapat diaktifkan hingga 3 kali sehari. Raja Lik dengan dingin menyebarkan pikiran Long Hao Shen ke dalam pikiran, impian. Apakah serangan pedang ilahi Long Hao Shen menjangkau? Namun, ia menjangkau, hanya menghantam hamparan kabut ungu tua. Pada saat Raja Lik tiba di depan Long Hao Shen, kemampuan tarik Tungku Sein spiritual kehilangan efektivitas, oleh karena itu pukulan terakhir yang diisi dengan niat pedang juga tidak memiliki efek. Lik King tiba-tiba berubah menjadi kabut dan membiarkan Arya Dewi Cahaya melewatinya. Transformasi kabut. Tidak, musuh ini sebenarnya adalah keberadaan yang mirip hantu. Long Hao Shen sangat terkejut, dan hampir secara tidak sadar membuat reaksi instan. Cahaya keemasan warna-warni yang kuat tiba-tiba ditembakkan dari Divine Snail Shield, dan mendarat di kabut yang dikeluarkan dari Lik King. Segera, teriakan sedih terdengar. Kabut hitam keunguan melesat lebih dari 1000 meter jauhnya dengan kecepatan tinggi, sebelum berubah menjadi penampilan Sang Raja Lik. Tapi tubuhnya jelas tidak stabil mengambang di langit, tampak terluka. Sebagai alat ilahi yang diubah dari Starlight Divine Beast, perisai tersebut memiliki atribut cahaya paling murni. Memang benar, tanpa tubuh fisik, Lik King kebal terhadap serangan fisik apapun, tapi penerangan cahaya suci bisa melukainya. Namun tentu saja hal itu memerlukannya untuk mencapai tingkat kekuatan yang memadai. Dan Divine Snail Shield memiliki kemampuan seperti itu. Cahaya keemasan warna-warni yang intens melintasi langit, saat Long Hao Shen akhirnya mengendurkan napas. Setelah akhirnya melukai musuh, dia tidak mengejar lebih jauh, yang paling penting adalah melindungi Hao Yue. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Suara Lik King bahkan lebih dingin, dan rasa dingin ini mengandung kemarahan yang luar biasa. Dia jauh dari menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangani Long Hao Shen, karena merasakan kesenjangan besar yang memisahkan musuh dan dirinya sendiri. Dia ingin mempertahankan kekuatan sekuat mungkin untuk menghadapi Hao Yue. Tidak mungkin Austin Griffin semudah itu dihancurkan. Setelah menumbuhkan kepala keenamnya, bahkan eksistensi seperti Lik King tidak memiliki kepastian mutlak di hadapannya. Tapi dia tidak berharap Long Hao Shen menjadi begitu sulit untuk diatasi. Diberkati dengan energi spiritual dengan kemurnian ekstrim dan alat ilahi seperti Divine Snail Shield, dia benar-benar berhasil mengangkat Lik King. Saat ini, segi 6 ungu Hao Yue mulai gelap di langit. Tubuhnya menjadi berkilauan. Seseorang dapat melihat dirinya saat ini lebih dekat dengan naga raksasa, bukan kadal. Keenam kepala itu juga terlihat lebih mirip dengan kepala naga, dan dia mendapatkan sayap yang mirip dengan sayap naga. Auranya juga menjadi lebih bermartabat. Evolusi ini akan segera selesai tidak lama lagi. Bahkan yang budidayanya mencapai tingkat seperti yang dimiliki Raja Lik, memiliki dendam yang besar terhadap Hao Yue, dan mau tidak mau merasa gugup karenanya. Setelah sebelumnya mengalami pertempuran yang luar biasa sejak saat itu, dia paling memahami sifat menakutkan Austin Griffin. Mereka tidak bisa membiarkannya melarikan diri sekali lagi setelah berhasil berevolusi. Jika tidak, tidak ada cara untuk mengetahui apakah mereka dapat merawatnya di lain waktu. Mencapai titik pemikiran ini, Raja Lik menjerit setelah melihat ke atas, dan segera, bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan diameter lebih dari 1 meter masing-masing muncul, seperti hujan meteor ungu, menembak ke arah kelompok Long Hao Shen, termasuk Hao Yue dan segi 6 ungunya. Lik King mengarahkan tongkatnya ke depan selagi dia melantunkan mantra yang terus-menerus mengamuk. Di langit mulai muncul serangkaian retakan, sementara kabut hitam muncul di sekelilingnya. Dapat dilihat bahwa setelah kabut hitam keunguan naik, aura yang keluar dari Lik King menjadi sangat lemah.
Dia memang terluka oleh semburan cahaya keemasan warna-warni sebelumnya, karena terlalu meremehkan Long Hao Shen, meremehkan dewa pilihan ini. Pada saat ini, Lee King keluar dengan kekuatan penuhnya yang sebenarnya. Long Hao Shen tidak berani menunjukkan kecerobohan. Terbang mundur bersama rekan-rekannya dengan kecepatan tinggi, dia tepat sebelum Hao Yue. Sebagai seorang individu, dia tidak bisa merawat segi enam ungu di langit, dan hanya bisa fokus membela Hao Yue. Cahaya keemasan beraneka warna sekali lagi berkembang, saat tembok perisai dibangun kembali. Sementara itu, Long Hao Shen melantunkan mantra bersama Yating. Itu untuk refleksi cahaya.